Halo, perkenalkan nama saya Pedro Clarasio Fernandez dengan NIM 2204070063, mahasiswa Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang patogenesis penyakit tumbuhan. Berikut saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang patogenesis tumbuhan? Jadi, patogenesis tumbuhan itu merupakan proses terjadinya penyakit pada tumbuhan yang melibatkan interaksi antara patogen atau penyebab penyakit dan tumbuhan inang. Nah, yang berikut ada juga interaksi patogen pada tumbuhan, di mana terdapat interaksi antara patogen seperti jamur, bakteri, virus, nematoda, dan inang tumbuhan. Terus, apa pentingnya kita memahami patogenesis? Jadi, khususnya kita mahasiswa kehutanan, kita perlu sekali memahami patogenesis. Kenapa? Karena dengan memahami patogenesis, kita dapat mengidentifikasi cara pengendalian penyakit. Jadi yang berikut ada beberapa jenis patogen. Nah, patogen dapat berupa jamur, virus, atau nematoda yang menyerang tanaman. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa jenis patogen tumbuhan. Yang pertama itu ada jamur. Nah, jamur itu dapat menyebabkan infeksi pada daun dan akar tumbuhan, sehingga dia mengganggu pertumbuhan. Terus yang kedua, itu ada bakteri. Nah, bakteri itu dapat menyebabkan pembusukan pada bagian tumbuhan dan bercak pada daun. Terus yang berikut ada virus. Nah, virus itu dia menginfeksi jaringan tumbuhan dan mengganggu proses metabolisme sehingga dia mengurangi hasil. Nah, yang berikut itu ada nematoda. Nematoda itu dia menyerang akar tumbuhan. Nah, jadi dia menyerangnya itu dari akar, sehingga dia mengganggu penyerapan akar nutrisi yang penting bagi tumbuhan. Nah, yang berikut itu ada faktor penyebab patogenesis. Nah, faktor apa saja yang menjadi penyebab patogenesis? Jadi, yang pertama itu ada kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini salah satu penyebab patogenesis, di mana suhu, kelembaban, dan pencahayaannya yang tidak optimal itu dapat mempengaruhi kesehatan tanaman. Terus yang kedua itu ada kesehatan genetik tumbuhan. Beberapa varietas tanaman memiliki ketahanan alami terhadap patogen tertentu, meningkatkan ketahanan mereka. Nah, setelah faktor penyebab patogenesis tadi, ada juga sekarang gejala penyakit tumbuhan yang perlu diketahui. Nah, yang pertama itu perubahan warna daun. Jadi, daun dapat menguning menjadi kecoklatan atau bahkan hitam. Itu dia menunjukkan bahwa daun tersebut itu stres atau infeksi. Nah, yang kedua, pembusukan akar. Akar yang lembek dan coklat gelap itu dia menandakan adanya penyakit yang dapat membunuh tanaman. Nah, sekarang kita masuk pada mekanisme infeksi patogen pada tumbuhan. Yang pertama itu penetrasi patogen. Jadi, patogen memasuki jaringan tumbuhan melalui luka atau pori, memulai proses infeksi. Yang berikut, yang kedua, perkembangan patogen. Nah, setelah penetrasi patogen memanfaatkan sumber daya tumbuhan untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Nah, yang ketiga, diseminasi patogen. Patogen itu dia menyebar ke bagian lain dari tanaman atau ke tanaman lain untuk memperluas infeksi. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, sekarang kita masuk pada strategi pengendalian penyakit tumbuhan. Nah, ini yang pertama, penggunaan varietas tahan. Nah, penggunaan ini bagaimana? Yaitu mengembangkan dan menanam yang lebih tahan terhadap penyakit untuk meningkatkan ketahanan tanaman. Nah, yang kedua itu kita melakukan dengan botasi tanaman. Nah, botasi tanaman itu yang bagaimana?
Itu dia mengubah jenis tanaman yang ditanam untuk mengurangi patogen di tanah dan memutus siklus penyakit. Nah, sekarang kita masuk pada contoh penyakit tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada penyakit busuk akar. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur yang menginfeksi akar tanaman, menurunkan kesehatan dan hasil panen. Terus yang kedua, itu penyakit layu bakteri. Nah, itu dia mengakibatkan tanaman kayu akan mati akibat infeksi bakteri yang menyerang sistem vaskular. Nah, yang berikut itu dia penyakit cacar daun. Nah, penyakit cacar daun ini dia disebabkan oleh virus, menyebabkan bercak pada daun, mengganggu fotosintesis dan pertumbuhan. Nah, ini tindakan pencegahannya. Yang pertama itu memastikan kualitas benih. Ya, jadi usahakan kualitas benih itu yang betul-betul bagus atau baik. Nah, yang kedua itu manajemen tanah yang baik. Jadi tanah itu dia dipilih yang paling bagus atau kualitasnya baik, yang paling baik. Nah, yang ketiga itu monitoring rutin. Nah, kesimpulan yang diambil di sini yaitu patogenesis tumbuhan adalah proses terjadinya penyakit pada tumbuhan yang melibatkan interaksi antara patogen dan tumbuhan inang. Patogenesis tumbuhan meliputi beberapa tahap, yaitu inokulasi, kolonisasi, infansi, dan penghasilan taksin. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi patogenesis tumbuhan antara lain kondisi lingkungan, kondisi tumbuhan, dan patogen itu sendiri. Dengan memahami patogenesis tumbuhan, kita dapat mengembangkan strategi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada tumbuhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami patogenesis tumbuhan agar dapat melakukan pengendalian penyakit yang efektif dan efisien.